Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 alasan menyimpan hujan. 1. Hujan sumber kehidupan. Semua makhluk membutuhkan air tawar. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Al-Quran surat An-Nahl ayat 65. Yang kedua, awal adanya sumber air tawar di bumi ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menurunkan hujan, maka siklus pengelolaannya harus juga diawali dari memanen hujan. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan. Al-Quran surat Luqman ayat 34. Kemudian yang ketiga, hujan itu tetap. Selama ini hujan selalu dibuang. Dalam 1 tahun hujan hanya 6 bulan turunnya. Padahal kebutuhan akan air tawar terus menerus. Akhirnya kemarau kekeringan karena hujan dibuang. Dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 11. Ini bahwa hujan itu tetap selama 123 tahun. Curah hujan bulanan stasiun Jakarta rata-rata ini berimpit grafiknya. Ini menandakan bahwa hujan itu tetap. Kemudian alasan yang keempat, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyimpan hujan itu perbuatan benar. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, seperti ini siklus hujan. Ada yang melimpas, run off, ini batil. Ini di collection atau disimpan, ini yang benar. Kemudian alasan yang kelima, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pasal 29, pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi air hujan. Nah, ini amanat undang-undang, air hujan juga harus didayagunakan. Ini salinan daripada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019. Kemudian yang keenam, Permen PU Nomor 11 dan 12 Tahun 2018 tentang pengelolaan air hujan pada bangunan, gedung, dan persilnya. Bab 3, penetapan status wajib kelola air hujan pada bangunan, gedung, dan persilnya. Halaman 36. Permen 11. Kemudian Permen nomor 12, drainase ramah lingkungan. Nah, ini namun diusahakan meresap ke dalam tanah. Konsep ini sifatnya mutlak. Jadi meresapkan hujan ke dalam tanah ini sifatnya mutlak. Mutlak itu harus di Indonesia pada halaman 4. Kemudian alasan yang ketujuh, sesuai ungkapan Menteri PUPR bahwa tujuan dari Smart Water Management ini adalah recycle water yang tidak ada run off. Artinya memanen hujan mencegah run off, jadi tidak ada run off. Nah, ini dengan mengungkapkan bahwa tujuan dari Smart Water Management ini adalah 1. Recycle water
yang tidak ada run off, sehingga pemanfaatan airnya berjalan lebih efisien. Dan yang kedua, tidak ada air yang terbuang percuma. Ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah. Nah, ini sudah semuanya sinkron, sudah pendapat Bapak Menteri, beliau juga sama, ini tiga-tiganya ini menyimpan hujan. Nah, seperti ini cara pertama, hujan harus disimpan. Selama ini hujan dibuang. Nah, ini cara menyimpannya, karena begitu turun hujan, pertama yang harus dilakukan menyimpan hujan. Kemudian yang kedua, sesuai ungkapan Menteri PUPR bahwa tujuan dari Smart Water Management ialah recycle water yang tidak ada run off, tidak ada air yang terbuang percuma, atau pengendalian run off. Run off ini terjadi akibat dari aktivitas pembangunan di segala bidang. Jalan, gedung, kawasan industri, perumahan, perdagangan, dan lain-lain. Menutup lahan das, daerah aliran sungai. Maka run off ini harus dikendalikan. Tidak ada air yang terbuang percuma. Dengan mengelola run off tersebut dengan berbagai infrastruktur sesuai kondisi lapangan. 1. Pembangunan waduk, danau, embung, setu, kolam tandon. 2. Sumur injeksi, sumur resapan, biopori. 3. Dam penahan, dam pengendali rorak. 4. Eco drainase. Ya, selama ini sampai tahun 2021 masih drainase konvensional, yaitu membuang hujan. Ini contohnya kalau di jalan seperti ini, run off kemudian dibuang. Nah, sekarang cara kedua, eco drainase. Jadi hujan ditampung, diresapkan. Ini gambar eco drainase seperti ini. Jadi begitu turun hujan, kalau dulu dibuang, sekarang eco drainase, turun hujan ini diresapkan. Cara yang ketiga, agar air hujan dapat disimpan sebagai air tanah, yaitu dengan gerakan nasional pemulihan das. Untuk das di bagian hulu menjadi kewenangan pusat, KLHK, dan di tengah dan di hilir menjadi kewenangan daerah masing-masing dengan program ruang terbuka hijau 30% di perkotaan. Karena perkotaan juga bagian daripada daerah aliran sungai. Ada 2.145 daerah aliran sungai perlu dipulihkan. Ini informasi dari Kementerian KLHK. Nah, selama ini hujan ditebang seperti ini. Kemudian kalau sudah dipulihkan dari 2.000 tadi, ini akan bisa meresapkan air hujan ke dalam tanah sebagai air tanah tadi ya, seperti ini cara ketiga. Nah, inilah kejadian yang sampai saat ini air hujan yang terbuang menjadi banjir 2.172 miliar meter kubik per tahun. Nah, ini terbuang langsung ke laut yang dapat menyebabkan banjir di beberapa daerah. Ini 2.172 miliar atau 72%. Tapi kalau tadi ketiga cara tadi dilakukan, hasil menyimpan hujan dari memanen hujan 38 miliar meter kubik per tahun. Kemudian yang kedua, pemulihan das dan waduk 1.384 miliar meter kubik per tahun. Total tersimpan 1.423 miliar meter kubik per tahun. Sisa terbuang 744 miliar meter kubik per tahun. Ini tinggal 25% terbuang. Jadi menurun. Ini dulu drainase konvensional membuang hujan. Nah, setelah disimpan tadi dengan 3 cara, ini menurun menjadi 25% terbuang. Insya Allah dengan cara ini banjir sudah tidak ada lagi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.